Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Hanti dalam pelajaran IPA. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar yang ketiga, yaitu usaha dan pesawat sederhana. Nah, ini kompetensi dasarnya yaitu 3.3, menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas pertama, yaitu tentang usaha. Usaha dalam fisika, pengertiannya adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda dalam perpindahan tertentu. Jadi, usaha itu kalau dalam fisika tidak dapat diartikan seperti misalnya saat kita ingin ulangan, lalu kita belajar. Nah, itu kalau dalam fisika itu bukan usaha, ya. Jadi, makna usaha dalam fisika itu adalah kerja. Besarnya gaya yang dikerjakan atau yang diberikan pada benda dalam perpindahan tertentu. Nah, usaha itu berasal dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris yaitu work dan memiliki simbol W. Ya. Dan rumus dari usaha adalah W sama dengan F dikalikan S, di mana W adalah usaha dengan satuan joule atau newton meter, F adalah gaya dengan satuan newton, dan S adalah perpindahan dalam satuan meter. Nah, jika kita aplikasikan rumus tersebut dalam segitiga, maka bisa kita gunakan ya jika ingin mencari W, tutup W-nya. Maka kita akan dapat F kalikan S. Jika ingin mencari F-nya, maka tutup F-nya. Maka kita akan dapat rumus F sama dengan W dibagi S. Ya. Jika kita ingin mencari S, sama tinggal tutup S-nya, maka kita akan mendapatkan rumus S sama dengan W dibagi F, ya. Oke. Jadi ini ada contoh gambarnya, ada orang yang sedang membawa troli, ya, artinya dia sedang memberikan gaya dan mengalami perpindahan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh soalnya. Aldo memindahkan benda dengan memberikan gaya dorong sebesar 200 Newton dan benda tersebut berpindah sejauh 20 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh Aldo? Maka penyelesaiannya apa sih yang diketahui? Silahkan ditulis dulu. Yang diketahui adalah F sama dengan 200 Newton, S sama dengan 20 meter. Maka yang ditanya adalah W sama dengan F dikalikan S. Maka 200 dikalikan 20 sama dengan 4000 Joule. Ya. Nah, ini contoh yang kedua. Ira memindahkan benda seperti pada gambar. Jika usaha yang diberikan sebesar 2000 Joule, maka berapakah besar gaya yang diperlukan Ira? Nah, kalau tadi yang ditanya adalah W, sekarang yang ditanya adalah berapa gaya. Gaya itu adalah F. Ya. Nah, dari gambar dan soal apa sih yang diketahui? Yang diketahui adalah Joule, berarti W. Ya, W. Lalu, lihat dari gambar ini adalah gambar yang putus-putus ini, artinya tadinya ada benda di sini ya. Lalu dia bergerak. Ini tadinya di sini, lalu dia bergerak dan ini posisi akhirnya. Dan jaraknya adalah 10 meter, maka S-nya adalah 10 meter. Dan F sama dengan W dibagi S dari yang segitiga tadi ya. W per S. Maka 2000 dibagi 10 hasilnya adalah 240.
Newton. Oke, ini adalah contoh soal dari usaha. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah daya. Kalau kita berbicara tentang daya, maka setiap makhluk atau setiap benda pasti memiliki daya. Contoh lampu. Lampu, saat kalian ingin membeli sebuah lampu, pasti kalian akan melihat di kotaknya itu tertera berapa watt lampu tersebut. Artinya kemampuan lampu tersebut itu menyala berapa. Ya, sama halnya dengan tubuh kita. Tubuh kita juga memiliki daya dalam beraktivitas. Jika kita sudah melebihi kapasitas kita, maka kita akan merasakan yang namanya lelah, ya. Nah, daya ini dalam bahasa Inggrisnya adalah power. Nah, pengertiannya adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dalam waktu tertentu. Contoh, di sini ada gambar seseorang yang sedang menaiki sepeda, ya. Maka dia memiliki daya atau kemampuan untuk melakukan kerja pada waktu tertentu. Misal, kita bisa melakukan gaya dengan konsisten mengendarai sepeda mungkin dalam waktu setengah jam sampai sejam. Setelah itu pasti akan ada pengurangan daya karena tubuh kita sudah mulai lelah, ya. Nah, sama halnya dengan lampu yang tadi sudah Ibu jelaskan. Daya juga memiliki rumus, ya. Daya awalnya dari bahasa Inggris ini power, maka simbolnya adalah P. Nah, rumusnya apa? P sama dengan W dibagi T. Dengan P adalah daya, satuannya watt atau joule per sekon. W adalah usaha dengan satuannya joule. Dan T adalah waktu dengan satuannya sekon. Sama seperti tadi, ya, ini bisa menggunakan segitiga untuk bisa mencari rumus-rumus yang lainnya. Ya, jika kita ingin mencari W, maka tutup W-nya berarti P dikali dengan T. Jika ingin mencari T, maka tutup T-nya, maka W dibagi P. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan, ya. Nah, ini ada contoh soal untuk daya. Ayah mengendarai sepeda dengan usaha 24.000 joule. Jika ayah mengendarai sepeda selama 20 menit, berapakah daya yang dimiliki oleh ayah? Nah, penyelesaiannya adalah apa sih yang diketahui dari soal? Lihat. Oh, dengan usaha 24.000 joule, maka ini adalah W. Lalu selama, maka ini adalah waktu T, 20 menit. Nah, tadi di depan T-nya adalah sekon, sedangkan di soal ini menit. Artinya kita harus merubah, ya, dirubah dari menit ke sekon. Maka 1 menit itu 60 sekon, maka 20 dikalikan 60 hasilnya adalah 1200 sekon. Maka P adalah W per T, di mana W-nya 24.000 dan T-nya 1200. Maka 24.000 dibagi 1200 hasil akhirnya adalah 20 watt. Oke, sampai sini paham? Silakan dicatat, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pesawat sederhana. Ini kalau kita bilang pesawat sederhana, pasti kalau yang ada di benak kita kata-kata pesawat itu adalah pesawat terbang. Iya enggak? Nah, tapi ternyata pesawat itu tidak hanya pesawat terbang yang kita gunakan loh, tapi ternyata ada pesawat sederhana yang fungsinya sama untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kalau pesawat terbang itu memudahkan juga, ya, untuk bisa bertransportasi menyeberangi pulau satu dengan pulau lain. Tapi yang akan kita bahas sekarang bukan pesawat terbang, tapi pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana pengertiannya adalah alat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, terdiri dari apa aja sih? Ya, terdiri dari yang pertama katrol, lalu roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Oke, yang akan Ibu bahas hari ini dua dulu ya, mohon maaf, dua dulu. Katrol dan roda berporos. Untuk bidang miring dan tuas atau pengungkit Ibu akan bahas pada pertemuan selanjutnya, karena kalau dibahas semua terlalu panjang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah katrol, ya. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali untuk mempermudah pekerjaan manusia.
Apa sih yang dikatakan mempermudah itu? Nah, sekarang kita lihat gambar yang ada di bawah. Nah, ini adalah seseorang yang ingin mengambil air dalam sumur. Coba kalian bayangkan, jika air itu yang di dalam sumur kita ambil menggunakan ember. Apakah bisa? Pasti sangat sulit. Ya, maka dari itu manusia memerlukan sebuah alat yang berfungsi untuk bisa mengambil benda yang ada di bawah. Ya, artinya kita tidak perlu turun ke bawah, tapi kita hanya perlu memberikan gaya yang lebih ringan dengan apa? Dengan bantuan katrol. Nah, untuk katrol tetap gayanya ini tetap sama ya, tetap sama dengan bebannya. Ini ada katrol tetap nih. Ya. Bentuknya seperti yang ada pada katrol sumur atau katrol pada tiang bendera, ya. Itu menggunakan katrol tetap. Artinya ini ada bebannya nih, misalnya ember, maka di sini tali yang akan kita tarik. Ya, di sini ada W beban, F itu adalah gaya, LK lengan kuasa atau lengan gaya, dan LB itu adalah lengan beban. Jadi ini dari pusatnya ini, titik tumpunya ini di sini ya. Titik tumpunya, maka dari titik tumpu ke arah gaya itu adalah LK. Dari titik tumpu ke arah beban itu adalah LB. Nah, maka dari itu karena sama antara LK dan LB, maka keuntungan mekaniknya tetap satu. Artinya jika kita ingin menarik beban yang masanya 200 Newton, bukan massa, mohon maaf, tapi berat ya. Beratnya adalah 200 Newton, maka kita juga memerlukan gaya yang besarnya sama 200 Newton, hanya saja lebih mudah. Artinya kita tidak perlu turun ke bawah. Sama halnya ketika kita ingin mengadakan upacara. Apakah kita harus meletakkan bendera dengan memanjat tiangnya sampai atas baru kita kibarkan benderanya? Tidak, ya. Tapi kita memerlukan katrol untuk bisa meletakkan suatu benda yang lebih tinggi posisinya daripada posisi kita. Lalu yang kedua, ini ada yang namanya katrol bebas atau nama lainnya katrol bergerak. Jadi, kalau yang tadi di katrol tetap, yang bergerak ini adalah bendanya, ya. Kalau di katrol tetap yang bergerak bendanya. Oke, Ibu hapus dulu biar kalian nggak bingung. Jadi kalau di katrol tetap ini yang bergerak bendanya naik dan turun. Tapi kalau di katrol bebas atau katrol bergerak, yang bergerak adalah katrolnya. Contohnya apa? Nah, ini nih contohnya nih. Ya. Ini contoh dari katrol bergerak. Contohnya pada kereta gantung. Kereta gantung itu di atasnya ada katrol dengan ada tali yang panjang ya dari posisi satu ke posisi yang lain. Maka dari itu katrolnya ikut bergerak. Kalau di katrol tetap, katrolnya tidak bergerak, tetap di situ, tapi yang bergerak hanya bendanya. Sedangkan katrol bergerak atau katrol bebas, katrolnya ikut bergerak. Ya. Oke, sampai sini paham? Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang pertama. Jika yang pertama titik tumpunya ada di tengah, kalau di katrol bebas titik tumpunya ada di pinggir. Maka dari itu, nih Bu hapus dulu biar kelihatan. Kalian fokus ke tanda garis merah dan garis hijau ya. Lengan beban, posisi titik tumpu di sebelah sini sampai tengah, sampai bebannya itu adalah lengan beban yang hijau. Makanya garisnya hanya setengah. Sedangkan lengan kuasa atau lengan gaya itu dari titik tumpu ya, segaris titik tumpu ini sampai diameter dari katrolnya itu ya. Itu warna merahnya. Oke, coba kalian perhatikan baik-baik ini. Maka dari itu F-nya gayanya akan setengah dari bebannya. Ya, jadi ketika kita menggunakan katrol bergerak, kita untung. Artinya apa? Kita tidak perlu memberikan gaya yang besar.
Jika bebannya itu adalah 200 Newton, maka kita hanya memerlukan gaya sebesar 100 Newton aja, setengahnya. Ya, maka dari itu keuntungan mekanik dari katrol bebas atau katrol bergerak adalah 2. Ya. Sedangkan untuk katrol majemuk ini sudah masuk ke dalam sistem katrol ya, artinya banyak sekali katrol. Ada yang terdiri dari katrol tetap, ada yang terdiri dari katrol bergerak ya, artinya dia sudah berkumpul menjadi suatu sistem. Maka dari itu untuk menghitung berapa sih keuntungan mekanika tergantung dari banyaknya katrol. Jika pada gambar ini ada 4 katrol, ada yang warna kuning, merah, hijau, dan biru, maka keuntungan mekanik dari katrol majemuk tersebut adalah 4. Ya, artinya jika beban dari benda ini adalah 200 Newton, maka kita hanya memerlukan gaya 1/4-nya, yaitu 50 Newton. Nah, penerapannya di mana? Ini dia. Penerapannya ada di mesin traktor. Di sini ada katrol ya di atasnya. Ada katrol lagi di sebelah sini ya. Jadi banyak katrol yang bekerja. Biasanya alat-alat untuk membangun suatu gedung itu banyak menggunakan yang namanya katrol. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah roda gigi atau gear. Nah, roda gigi atau gear adalah sepasang roda gigi yang saling bersambungan yang dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya. Ya, kalian pasti nggak asing dengan roda gigi ini karena ada di sepeda, dan saat ini sepeda sedang hits ya untuk olahraga kita sehari-hari. Nah, roda gigi ternyata tidak hanya ada pada sepeda, banyak sekali pada mesin-mesin. Mungkin kalau kalian sedang berkunjung ke pasar malam ya, atau mungkin ke Transmart, atau mungkin ke tempat-tempat wisata seperti Dufan. Nah, itu banyak sekali roda gigi yang nampak pada mesinnya. Ya. Dan selain itu, pada jam tangan kita itu dalamnya itu juga banyak roda giginya. Ini. Sebentar. Ya. Untuk roda gigi pada jam ini ya, ini jam tangan ini. Jadi kalau jam tangan kita buka, bukan yang digital loh, tapi yang analog, yang ada jarumnya. Itu jika dibuka, maka akan muncul gear sebanyak ini. Ya. Kalau yang ini adalah contoh gear pada sepeda. Ini ada banyak nih, ada yang kecil, ada yang besar ya. Nah, di sini maka semakin besar roda giginya atau gearnya, maka akan memberikan gaya yang besar. Dan sebaliknya, jika roda giginya semakin kecil, maka akan memberikan gaya yang semakin kecil. Ya. Oke. Jadi ini tentang pesawat sederhana yang Ibu bahas untuk hari ini, hanya katrol dan gear. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang bidang miring dan tuas atau pengungkit. Oke, materi ini mungkin sudah banyak kalian pelajari sebelumnya di SD, tapi kita akan memperdalam. Di materi yang berikutnya itu ada beberapa rumus-rumus yang kalian harus tahu ya. Oke. Untuk tugas hari ini, ya mungkin tadi kalian sudah sempat melihatnya ya. Tugas hari ini adalah mencatat informasi yang ada pada video dan kirimkan kepada Ibu secara japri. Sebagai bentuk kalian sudah menyimak video dan mengerjakan tugas hari ini. Oke, silakan dicatat baik-baik, dipelajari baik-baik dan dipahami, karena di pertemuan selanjutnya ya, Ibu akan memberikan latihan soal tentang materi ini. Oke? Ya, jadi siap-siap. Silakan dicatat informasinya hari ini.
Mungkin pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Silakan dicatat, Ibu tunggu pengumpulan tugas kalian ya. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.